Bab 2. Pulang sekolah Oliver mengirimkan sebuah chat untuk Alia. Awalnya gadis itu hanya membiarkan saja, tidak membuka chat dari nomor asing, namun sebuah spam chat mengusik ketenangan Alia, yang sedang sibuk bercengkrama dengan Bara. Sepulang sekolah pun Alia sudah dijemput oleh Mang Udin dan diam-diam Oliver membuntuti dari belakang. Sesampainya di rumah, keadaan sangat sepi, Willia juga suaminya Hiro masih bekerja di kantor. 15 menit gue tunggu di kamar, suara bariton Oliver sukses menghentikan langkah Alia menuju dapur. Alia menoleh namun Oliver sudah melenggang pergi saat sebelum dirinya mengajukan pertanyaan. Udah buruan ganti baju, jangan sampai dan Oliver ngamuk, bisik Biina. Baik, jawab Alia cepat. Dengan sangat terburu-buru mengganti pakaian dan mencuci wajah agar tampak lebih fresh, sebenarnya ia masih trauma karena bentakan pagi tadi. Mengetuk pintu dengan sangat hati-hati, tapi kali ini Oliver langsung menyahut dan menyuruhnya untuk segera masuk. Begitu pintu ditutup segulung kertas dilempar dan tepat mengenai wajah Alia. Baca, kata Oliver. Peraturan penting. 1. Dilarang keras memanggil dan atau Aden, ketika berada di luar rumah termasuk di sekolah. Juga ketika sedang berdua harus memanggil nama tanpa embel-embel. 2. Tidak boleh membantah. 3. Selagi bukan tugas yang Oliver berikan, maka dengan tegas Alia tidak boleh melakukan sesuatu di luar perintahnya. 4. Hanya boleh takut dengan Oliver. Jika ada pembantu lain memojokkannya maka harus laporkan kepada Oliver. 5. Jaga jarak terutama dengan Bara. Sampai berani melanggar maka akan dihukum seberat-beratnya. Untuk peraturan nomor 1-4 okelah, Alia masih bisa mengerti dan mencoba menjalankan dengan benar. Yang nomor 5 ini kenapa? Gak usah bantah, kata Oliver, sekarang keluar dari kamar gue. Walau masih belum sepenuhnya mengerti, Alia hanya mengangguk dan keluar sambil membawa gulungan kertas tersebut untuk ia telaah lebih dalam lagi di kamarnya. Besok harus bangun pagi karena menyiapkan seragam, air untuk mandi juga sarapan Oliver khusus dirinya yang memasakkan. Hari ini Alia berniat untuk membawa bekal. Karena uang jajannya sangat terbatas, ketika sampai di teras, ia terkejut mendapati Oliver masih stay dan belum meninggalkan rumah. Siput, panggil Oliver. Loh, kok Oliver belum berangkat? Tanya Alia menenteng sepatu siap untuk dipakai. Buruan, gak usah banyak tanya, ketus Oliver sambil menyalakan mesin motor. Sebentar, tahan Alia mengangkat sebelah tangannya ke atas. Setelah memastikan tali sepatu terlilit rapi, Alia bangkit dari duduknya dan menghampiri Oliver. Kali ini Oliver tidak memiringkan motornya alhasil Alia kebingungan untuk naiknya. Di kampung dulu, tidak pernah sekalipun menaiki motor besar seperti ini. Saya gak bisa, ini naiknya gimana? Heboh Alia. Oliver yang sedang mendengarkan musik dari earphone tidak menanggapinya. Dengan penuh keberanian Alia menepuk lengan Oliver sedikit keras agar lekas ternotis. Anjir, apaan sih? Dengus Oliver melepas earphone, menatap tajam ke arah Alia. Cewek itu cengengesan, saya gak bisa naiknya. Wajah Oliver berubah lempeng, memandangi tubuh Alia dari ujung sepatu sampai kepala. Makanya kalau punya badan tuh tinggi, jangan kerdil. Lalu menjulurkan tangan kirinya sebagai tumpuan tangan Alia. Naik. Dengan wajah kesal dibalut senyuman, Alia menerimanya dan menekan dengan kuat. Hampir membuat pemiliknya berteriak, lo mau matahin tangan gue, kata Oliver. Alia sudah duduk anteng di belakang. Enggak kok, jawab Alia santai. Ayo berangkat nanti kita bisa telat, Oliver. Pungkas Alia, mampus, memangnya kamu doang yang bisa marah, Cowok itu terus mendumel tidak jelas sembari menjalankan motornya membelah jalanan raya. Alia pura-pura tidak dengar dan sibuk menikmati semilir angin pagi. Di tempat biasa Alia diturunkan. Ia melambaikan tangan sembari tersenyum lebar. Oliver merespon dengan wajah datar lalu melengos pergi begitu saja. Kalau lagi cemberut gitu gemesin ya, mukanya. Alia cekikikan sendiri di simpang jalan. Kemudian berjalan lurus menuju gerbang sekolahnya berada. Dor, astagfirullahalazim. Alia spontan membalikkan badannya. Di sana ada cewek tengah tertawa terbahak-bahak sampai jongkok menahan perutnya yang kram akibat tawanya yang meledak-ledak. Sorry, kenalin gue Camelia. Kemarin gak sempet kenalan kita, ujar Camelia sambil menjulurkan tangannya. Saya Alia, jawab Alia meski masih terkejut tidak membuatnya urung untuk membalas juluran tangan Camelia. Lagi liatin apaan? Camelia menetralkan wajahnya menjadi datar seperti semula. Lalu berdiri dan merangkul pundak Alia.
Saya gak liatin apa-apa, tuh. Tunjuk Alia pada diri sendiri. Yakin, lo gak jago nipu, lo naksir sama Oliver ya? Tebak Camelia menaik turunkan alisnya. Enggak kok, lagi pula, oh Oliver itu siapa? Saya gak kenal. Alia gelagapan sendiri mendengar nama majikannya disebut. Camelia menyapu halus dagunya, yang benar. Asteris. Bara datang dan duduk di sebelah Alia yang sedang membaca buku. Fokus amat, sampai cowok seganteng gue dianggurin, kelakar Bara dan fokus Alia pecah. Idi pede banget, sahut Alia tertawa kecil. Entar ke kantin bareng ya, tawar Bara. Sedetik kemudian wajah Alia memias. Kantin, Oliver, bisa perang dunia ketiga nanti. Alia tersenyum seraya menggeleng. Maaf saya sudah membawa bekal dan niatnya mau dimakan di kelas saja, balasnya. Bara mendesah berat namun, sedetik kemudian ekspresi wajah Bara kembali ceria lagi. Gak apa-apa, kalau gitu gue pergi. Tapi, besok-besok lo gak boleh nolak atau alasan apapun. Walau bawa bekal, lo tetap harus makan di kantin, oke? Oke, tidak sengaja telinga Oliver menguping pembicaraan mereka berdua. Tetapi Oliver bersikap seolah-olah tidak tahu. Bawa bekal gak ngomong-ngomong, minta disantet, batin Oliver. Begitu bel istirahat berbunyi semua berhamburan keluar kelas, wakil ketua OSIS menghampiri Bara dan katanya mengadakan rapat dengan pengurus OSIS yang lain. Kelas tampak sepi, karena semuanya masih berada di kantin. Ia begitu menikmati makanan yang ia masak sendiri. Saat mengeluarkan botol dari dalam laci, ia terkejut mendengar seseorang menendang pintu kelas. Tak lama kemudian sosok itu menutup pintu dari dalam dan menguncinya. Ketika berbalik badan, Alia baru menyadari siapa yang datang. Dia Oliver. Kenapa gak ke kantin? Tanya Oliver dengan tatapan mengintimidasi. Saya bawa bekal dan, Oliver. Tukas Oliver memotong kalimat Alia. Hehe iya, Oliver, sahut Alia. Dasar, kenapa gak omong? Hah. Protes Oliver bersedekap dada. Napasnya naik turun menahan kesal. Lo babu gue. Kalau gue gak suruh lo bawa bekal ya gak usah. Ngerti gak sih? Bentak Oliver. Sebuah gertakan kecil itu seketika membuat mood makan Alia berkurang. Sisa kunyahan yang masih ada di dalam mulut rasanya sulit untuk ditelan. Ia menunduk dalam dan keheningan pun tercipta. Oliver menarik kasar bangku dari meja seberang entah milik siapa dan langsung duduk di sebelah bangku Alia. Suapin. Titahnya penuh pemaksaan. Oliver mau. Alia menoleh ke samping. Pakai tanya lagi. Gue lapar cepetan. Sungut Oliver masih dengan wajah kesal. Tapi saya cuma bawa 1 sendok saja dan ini bekas saya, tanya Alia. Gak apa-apa bekas saya. Oliver berdehem sebentar dan menegakkan tubuhnya. Terserah. Saya cuci sebentar sendoknya biar Oliver gak jijik, tunggu sebentar pinta Alia. Gak usah. Gue gak jijik, pikiran lo aja yang kejauhan. Tukas Oliver menahan tangan Alia dan menyuruhnya kembali duduk. Canggung Alia rasakan. Dari arah luar ia tidak mendengar tanda-tanda teman kelasnya kembali dari kantin. Cepetan Alia gue lapar, rengek Oliver menggoyangkan lengan kiri milik Alia. Sebentar, Alia sangat gugup. Sampai-sampai memegang sendok dengan benar saja tidak bisa. Buka mulutnya, pinta Alia seraya memiringkan sedikit tubuhnya. Kini duduk saling berhadapan. Oliver membuka lebar mulutnya agar 1 suapan sendok bisa masuk dengan sempurna. Bagaikan menyuapi anak kecil, Alia dibuat kewalahan karena Oliver terus minta tambah dan tidak terasa bekal yang dibawa habis tak tersisa. Minum, tunjuk Oliver pada botol berwarna hijau. Ini juga bekas bibir saya, gak apa-apa? Tanya Alia sedikit malu. Gak ada riwayat penyakit aneh-aneh, kan? Tanya Oliver. Alia menggeleng ribut. Tidak. Dengan gerakan ringan Oliver meraih botol tersebut dan meminum airnya hingga menyisakan setengah isi botol. Masakan lo gak enak. Gue kebetulan aja lagi lapar, sindir Oliver. Oliver menarik diri dan mengembalikan posisi bangku ke tempat semula walau tidak serapi tadi. Melangkah meninggalkan Alia sendirian di kelas. Mata tajam itu terus menatap ke arah luar. Sial. Sedangkan di dalam kelas Alia hanya mampu tersenyum kecut. Apa yang bisa diharapkan dari majikan bermulut pedas itu? Ujian. Alia terkekeh sendiri jika itu benar terjadi. Gak enak tapi dihabisin. Alia menutup-tutup bekal dan memasukkan ke dalam laci. Sebenarnya belum terlalu kenyang, tapi tidak apa. Berselang sebentar Oliver kembali masuk dan membawakan 1 kotak makanan juga sebotol air mineral dingin. Gue ganti. Awas kalau gak dihabisin.
Kemudian Oliver pergi entah kemana, mungkin segera bergabung dengan ketiga temannya di kantin agar tidak menimbulkan rasa curiga. Untuk sementara waktu, biarlah menjadi rahasia antara ia dan juga Alia. Ting, unknown number, Save, Gaus Ganjen sama Bara. Berani langgar, gue mutilasi.